Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ramai Dayat. Di sini kita akan membahas materi untuk mata kuliah kita, yaitu pengantar kewirausahaan yang berjudul bisnis model kanvas. Di mana di sini kita membahas beberapa poin. Yang pertama tuh bisnis model, kedua bisnis model kanvas, ketiga bisnis elemen bisnis, kemudian yang keempat model kanvas dan kaitannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang penting dan sangat berguna bagi calon pengusaha, manajer, bahkan pelajar yang ingin memahami cara kerja sebuah bisnis. Nah, materi tadi ya adalah yang saya sebut tadi, bisnis model kanvas. Kenapa penting saya bilang? Karena sebuah ide dari bisnis saja tidak cukup. Kita tuh perlu cara yang sistematik dan visual untuk memahami bagaimana ide itu bisa dijadikan secara nyata dan menghasilkan keuntungan. Bisnis model kanvas membantu kita menyusun semua aspek penting dalam model bisnis secara terstruktur dalam satu tampilan. Nah, kita tuh sering dengar istilah model bisnis model atau model bisnis. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan istilah tersebut? Nah, secara sederhananya, bisnis model adalah cara sebuah organisasi menciptakan bagaimana menciptakan atau menyampaikan dan menangkap nilai. Nilai di sini bukan hanya uang, tetapi juga manfaat atau sebuah solusi yang diberikan kepada sebuah pelanggan tersebut. Nah, bisnis model menjelaskan logika bagaimana sebuah perusahaan bekerja, bagaimana produk atau jasa dirancang dikirim ke pelanggan, dan bagaimana semua itu menghasilkan pendapatan. Bayangkan sebuah warung kopi yang kecil tersebut. Model bisnis mereka bisa saja sederhana. Mereka membeli bahan baku kopi dan susu, menyeduhnya, menjualnya di tempat, dan mendapatkan uang dari setiap cangkir yang terjual. Tapi kalau kita bicara Starbucks, misalnya, model bisnis mereka jauh lebih kompleks. Mereka menjual bukan hanya kopi, tetapi juga pengalaman, brand, layanan, suasana, hingga kemudahan akses melalui aplikasi. Nah, model bisnis bisa berbeda tergantung industrinya. Ada model langganan seperti Netflix, ada model premium seperti Spotify, ada juga model marketplace seperti Tokopedia atau Shopee. Nah, semua ini adalah bentuk bisnis model yang menjawab pertanyaan dasar, bagaimana perusahaan ini berjalan dan menghasilkan nilai dan uang. Nah, tapi bagaimana cara menyusun model bisnis kita sendiri? Nah, dari sinilah alat bantu bernama bisnis model kanvas sangat berguna. Bisnis model kanvas atau disingkat dengan BMC adalah alat visual yang diciptakan oleh Alexander Osterwalder. Alat ini sangat populer karena memudahkan kita menetapkan elemen-elemen penting dari model bisnis hanya dalam satu halaman. Nah, kanvas ini dibagi menjadi 9 balok. Masing-masing blok mewakili komponen penting dalam bisnis.
mulai dari siapa pelanggan kita, nilai apa yang kita tawarkan, bagaimana kita menjangkau mereka, hingga bagaimana menghasilkan dan mengeluarkan uang. Nah, tujuannya di sini adalah untuk memberikan gambaran utuh, terstruktur, dan mudah dipahami tentang bagaimana bisnis kita bekerja. Nah, keunggulan lainnya adalah kita bisa menggunakan untuk menyusun ide dari awal, mengevaluasi model bisnis yang sudah ada, atau bahkan membandingkan dua model bisnis yang berbeda. Dengan satu lembar kanvas ini, kita bisa menyusun rencana bisnis, membuat inovasi, hingga menjelaskan ide ke tim atau investor. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari ke-9 elemen bisnis model kanvas. Setiap bisnis harus tahu dengan jelas siapa pelanggan mereka. Tidak semua orang adalah target pasar kita. Itulah mengapa kita perlu menentukan segmen pelanggan. Nah, apakah kita adalah orang remaja, orang tua, pembisnis, mahasiswa? Kemudian apakah mereka individu atau perusahaan? Kita bisa melakukan segmentasi berdasarkan demografi, geografi, psikografi, atau perilaku. Semakin spesifik kita memahami pelanggan, semakin besar peluang kita untuk menciptakan produk dan layanan yang sesuai kebutuhan mereka. Nah, contohnya itu jika kamu tuh menjual sepatu lari untuk atlet profesional, maka pendekatanmu akan berbeda dibanding jika kamu menjual sepatu kasual untuk anak sekolah. Kemudian value proposition, atau bisa disebut dengan proposisi nilai. Ini adalah jantung dari model bisnis kita. Apa yang membuat pelanggan ingin membeli produk atau layanan kita? Apa masalah yang kita selesaikan? Kemudian apa keuntungan atau manfaat yang mereka dapatkan? Nah, proposisi nilai adalah alasan kenapa pelanggan memilih kita dibanding pesaing. Nah, contohnya tuh Gojek menawarkan kemudahan transportasi dengan satu klik. Toko online menawarkan kemudahan berbelanja tanpa harus keluar rumah. Nah, nilai bisa berbentuk kualitas, kenyamanan, harga murah, kecepatan, desain menarik, bahkan pengalaman. Kemudian channel atau saluran. Nah, saluran adalah cara kita menyampaikan proposisi nilai kepada pelanggan. Melalui saluran ini, pelanggan bisa mengenal, membeli, kemudian menerima produk kita. Salurannya bisa fisik, seperti toko, kedai, distributor. Nah, bisa juga digital seperti website, media sosial, aplikasi mobile. Setiap channel mempunyai biaya dan efektivitas yang berbeda. Kita juga memikirkan bagaimana channel ini memberikan pengalaman yang konsisten dan menyenangkan bagi pelanggan. Kemudian customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Nah, jenis hubungan seperti apa yang kita ingin bangun dengan pelanggan? Apakah hubungan itu profesional seperti layanan konsumen? Apakah otomatis seperti chatbot? Nah, atau berbasis komunitas seperti forum? Nah, hubungan yang baik bisa meningkatkan loyalitas pelanggan dan menciptakan repeat order. Bisnis yang biasa tidak hanya fokus pada penjualan,
pertama, tapi juga ada pada retensi pelanggan. Kemudian revenue stream atau aliran pendapatan. Nah, bagaimana bisa menghasilkan uang? Apakah dari penjualan produk langsung? Apakah melalui sistem langganan, lisensi, sewa, atau komisi? Nah, penting untuk tahu dari mana aliran uang masuk dan mana yang paling menguntungkan. Kita juga bisa memiliki lebih dari satu sumber pendapatan. Nah, kemudian key resource share atau sumber daya utama. Pertanyaannya di sini adalah apa saja sumber daya utama yang dibutuhkan untuk menciptakan nilai. Nah, bisa berupa manusia, teknologi, aset fisik, kemudian model finansial, hak kekayaan intelektual, dan sebagainya. Contohnya, perusahaan teknologi sangat bergantung pada SDM atau sumber daya manusia seperti programmer dan server. Sementara bisnis manufaktur bergantung pada sebuah mesin atau bahan baku. Nah, kemudian key aktivitas atau aktivitas kunci. Nah, apakah aktivitas penting yang perlu dilakukan agar bisnis berjalan? Nah, ini mencakup produksi, riset dan pengembangan, pemasaran, distribusi, dan pelayanan pelanggan. Nah, contohnya di sini di bisnis makanan cepat saji, aktivitas kunci adalah memasak cepat, pelayanan efisien, dan manajemen pasokan. Nah, kemudian key partnership atau kemitraan kunci. Nah, kita tidak bisa melakukan semuanya tuh sendiri. Kita butuh mitra atau kelompok, bisa supplier, distributor, mitra teknologi, mitra strategis, atau bahkan pesaing. Nah, contohnya di sini seperti Tokopedia bermitra dengan kurir untuk pengiriman. Restoran bisa bermitra dengan GoFood atau GrabFood. Kemudian di sini ada cost structure atau struktur biaya. Nah, terakhir kita perlu tahu biaya apa saja yang dikeluarkan untuk menjalankan sebuah bisnis. Apakah bisnis kita padat modal atau padat kaya? Nah, apakah bisnis biaya tetap lebih besar daripada biaya variabel? Memahami struktur biaya membantu kita menghitung profitabilitas dan mencari efisiensi. Nah, sampai di sini pembahasan kita dari tentang bisnis model kanvas. Kita sudah belajar tentang konsep dasar bisnis model, apa itu bisnis model kanvas, kemudian elemen penting yang saling terkait satu sama lain.